Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Monica. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 24 ayat 42 sampai dengan ayat 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja, kita melihat ada orang-orang yang mampu melayani dengan tulus. Namun tidak dipungkiri juga ada yang melayani dengan modus. Tidak hanya melihat, mungkin juga kita pernah mengalaminya. Entah yang tulus, entah yang bermodus, kita sendiri yang tahu. Saudara-saudari terkasih, ciri yang nampak dari pelayanan yang tulus adalah tidak mudah putus asa ketika berbenturan dengan kepentingan lainnya, atau tidak mudah ngambek. Pelayanan yang tulus mengisyaratkan bahwa bukan kitanyalah yang harus tampil, namun apa yang kita lakukan sungguh kita berikan dari kedalaman hati. Maka tampil atau tidak tampil, dianggap atau tidak dianggap, pelayanan tetap kita lakukan. Memang tidak mudah, karena kita juga memerlukan pengakuan, entah kecil maupun besar, paling tidak ucapan terima kasih. Nah, saudara saya terkasih, tidak jarang ada orang yang melayani dengan begitu total, tapi tidak tampak di permukaan. Sementara ada orang yang sesekali tampil menjadi pelayan, tapi beritanya memenuhi seluruh halaman media. Wajar saja, setelah melayani di gereja, kita mendapat ucapan terima kasih. Tapi yang jelas, semoga bukan itu saja yang kita cari, namun lebih sebagai ungkapan iman yang total. Hanya dengan itu kita mampu ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Saudara saya terkasih, di hadapan Tuhan, kita semua adalah hamba-hambanya. Hari ini secara khusus, Yesus menyampaikan harapannya agar kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yakni hamba yang selalu siap sedia melaksanakan tugas pekerjaan dan panggilan perutusannya. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing menyadari apa saja yang saat ini menjadi tugas dan pekerjaan kita sebagai imam, bapak ibu, sebagai suami istri, sebagai pegawai, guru atau dosen atau pelajar, dan lain-lain. Kemudian marilah mohon rahmat kepada Tuhan agar kita mampu untuk tekun dan setia dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita.
bukan hanya tekun dan setia, tetapi juga bijaksana. Saudara saya terkasih, sekali lagi, perumpamaan hari ini berbicara tentang kualitas hidup seorang hamba dan tugasnya. Dikatakan hamba dalam kisah ini sebagai seorang yang setia dan bijaksana. Dua hal ini harus ada bersama-sama, tidak bisa dipisahkan karena yang satu akan memperkaya yang lain. Dengan tambahan kebijaksanaan, maka nilai kesetiaan tidak menjadi sebuah ketaatan buta. Sebaliknya, dengan tambahan kesetiaan, maka nilai kebijaksanaan tidak hanya menjadi pencarian diri yang sia-sia dalam hidup, karena ada suatu keterarahan, yaitu kesetiaan pada Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, tugas seorang hamba dalam kisah ini digambarkan sebagai orang yang memberi makan kepada orang-orang lain. Hamba dalam kisah ini bisa dikisahkan sebagai gereja, termasuk diri kita. Memberi makan juga adalah salah satu simbol dari tugas gereja yang harus memberi kehidupan dan menjaga kehidupan bagi anggota-anggotanya. Inilah tugas kita sebagai orang beriman Kristiani, yaitu menjaga dan menjamin kehidupan sesama, bukan hanya sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, ajarkanlah aku untuk terus setia dan bijaksana dalam menjalankan tugasku sebagai hamba yang Kau kasihi, hamba yang bijaksana, dan hamba yang setia. Amin.